Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Maslahah, pemirsa TVNU yang dirahmati Allah. Saya Nurmay Nurul Haq akan membersamai pemirsa dalam acara Tababur Ramadan menebar rahmah melalui keluarga Maslahah. Saat ini dunia serba digital, di mana aktivitas online menjadi kebutuhan yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi selama masa pandemi COVID-19 berlangsung, dunia virtual menjadi jauh lebih sibuk dan ramai dari sebelumnya. Hal ini terjadi karena semakin banyak aktivitas yang harus dilakukan secara online sebagai pengganti dari aktivitas yang dilakukan secara langsung. Memahami akan hal ini, kita juga paham ya bahwa di tengah semakin luasnya jangkauan internet, canggihnya perkembangan dan penyebaran teknologi informasi, serta populernya penggunaan media sosial, akhirnya menimbulkan bentuk-bentuk baru dari kekerasan berbasis online. Keluarga Maslahah TVNU yang dirahmati Allah, penting bagi kita untuk memahami apa itu sebenarnya kekerasan berbasis online dan bagaimana cara kita agar terhindar dari kekerasan berbasis online ini. Oleh karena itu telah hadir bersama kita sosok perempuan tangguh, aktivis perempuan untuk isu kekerasan berbasis gender dan juga seorang penulis buku, Mbak Kalis Mardiasih. Sudah menulis 3 buku ya Mbak ya, yang insya Allah ini nanti akan banyak membawa manfaat buat kita. Judul yang pertama itu Muslimah yang diperdebatkan. Wah ini menarik ini ya, judulnya aja menggugah selera untuk membaca. Kemudian judul buku yang kedua, Hijrah Jangan Jauh-Jauh, Nanti Nyasar. Masya Allah. Dan yang ketiga, Sister Villa, You Will Be Alone. Betul ya Mbak Kalis ya? You'll never be alone. You'll never be alone. Oke, Sister Villa, you never be alone. Harus ada kata never-nya ini, betul sekali. Iya, nanti kalau alone mulu malah kasihan. Betul. Mohon maaf ini Mbak Kalis. Sister Villa, you will never be alone. Baik, Alhamdulillah terima kasih banyak Mbak Kalis karena telah berkenan hadir nih di Tadabbur Ramadan kita menebar rahmah melalui keluarga Maslahah kerjasama LKKNU dengan TVNU. Sehat ya Mbak Kalis ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas undangannya untuk LKKNU. Alhamdulillah, ini ceria sekali nih Mbak Kalis, ini kayaknya nggak kelihatan lemes-lemes ini meskipun di bulan puasa. Baik Mbak, ini pemirsa sepertinya juga sudah tidak sabar ya seperti halnya saya ya, ingin tahu sebenarnya yang dimaksud dengan kekerasan online itu kayak apa toh Mbak Kalis? Terus apakah memang ada bentuk-bentuk kekerasan online itu yang perlu kita pahami ya, yang memang itu membedakan antara kekerasan online dengan kekerasan secara langsung. Monggo silakan Mbak Kalis. Oke, baik. Terima kasih. Kita berarti mulai dari definisi ya. Jadi kita mulai mendefinisikan kekerasan dulu gitu. Jadi kalau kita bicara kekerasan, itu adalah semua tindakan yang sifatnya paksaan, sifatnya intimidasi, bentuknya ancaman, kemudian bentuknya serangan. Itu kekerasan. Berarti tindakan-tindakan yang tidak kita kehendaki gitu. Kemudian berbasis gender. Berarti kekerasan ini dilakukan oleh gender yang lebih kuat kepada gender yang lebih lemah. Karena jenis kekerasan itu banyak gitu ya. Misalnya ketika kita bicara kekerasan berbasis agama, berarti biasanya kekerasan itu dilakukan oleh kelompok agama mayoritas yang lebih kuat gitu kan kepada kelompok agama yang lebih minoritas yang lebih rentan atau tidak berdaya. Nah, dalam hal ini ketika berbasis gender berarti pelakunya adalah gender yang lebih kuat kepada gender yang lebih lemah. Gender yang lebih kuat itu apa gitu ya? Belum tentu selalu laki-laki sebetulnya, walaupun secara data memang di Indonesia pelakunya lebih banyak laki-laki. Kenapa? Karena dalam budaya atau tradisi normatif tradisional di Indonesia, laki-laki memang
lebih memiliki atribusi kekuasaan, baik itu berasal dari fisiknya yang lebih kuat atau dari kekuasaan jabatan, status sosial, ekonomi karena dia menafkahi, begitu ya. Kemudian perempuan misalnya dia statusnya ibu rumah tangga atau di dalam pikirannya istri atau pasangan perempuan itu harus selalu taat mutlak begitu ya, yang mengakibatkan dia dalam posisi yang menjadi lebih rentan atau lebih lama. Nah, online-nya ini berarti sebetulnya kekerasan ini hanya berpindah medium saja, gitu. Jadi kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari perempuan dilecehkan gitu ya, misalnya kita mendapatkan gangguan berupa catcalling gitu atau siulan atau stalking, berarti dikuntit gitu di jalan gitu ya, misalnya kita lagi jalan sendirian atau lagi naik motor sendirian, kita dikuntit atau mendapatkan pelecehan di jalan. Nah, kali ini pelecehannya itu pindah ke medium online. Medium online-nya apa saja? Ada banyak ya. Zaman dulu misalnya lewat SMS, tetapi zaman sekarang misalnya lewat semua fitur media sosial, baik itu Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, dan berbagai hal lainnya. Kalau buat anak muda, sekarang yang paling trending tuh kekerasan di aplikasi kencan. Buat anak-anak yang datanya terus meningkat, itu mediumnya di game online. Ya, jadi semua platform digital itu berpotensi sebagai medium atau sebagai lokasi di mana peristiwa kekerasan berbasis gender itu terjadi, gitu kira-kira. Jadi kalau misalnya tadi di jalan gitu ya, kita mengalami pelecehan atau mengalami penguntitan oleh orang asing di jalanan, ketika misalnya kita lagi main Facebook, tiba-tiba kita dikirim foto alat kelamin laki-laki gitu ya, tiba-tiba gitu kan, secara tiba-tiba oleh akun yang nggak dikenal. Nah itu kan berarti pelecehan. Sama juga dengan logikanya misalnya ketika di jalan tiba-tiba ada orang asing yang mamerin alat kelaminnya ke kita, tapi itu terjadi di jalan, itu kan sering. Nah ini terjadi tiba-tiba di Facebook, ada orang kirim foto atau kirim video tiba-tiba gitu, atau misalnya di Instagram gitu ya, tiba-tiba kita misalnya dapat panggilan gitu di Instagram, ketika diangkat itu adalah orang lagi live streaming berhubungan seksual atau bukan dia sendiri. Bahkan misalnya saya sempat juga mengalami beberapa kali ketika saya sedang mengajar via Zoom, kemudian saya mengapprove akun-akun yang tidak terregistrasi gitu ya, karena saya pikir itu peserta umum, tiba-tiba dia memutar video konten intim atau konten seksual yang sangat sangat seronok gitu, berdarah-darah terus dengan kekerasan gitu ya. Nah itu juga termasuk kekerasan online hari ini gitu. Wah, mengerikan sekali juga ya Mbak, meskipun itu media gitu ya dan tidak secara langsung, tapi pasti itu dampaknya itu sudah banyak sekali. Karena ketika saya googling pun juga pandemi kemarin pun juga ternyata membantu meningkatkan, bukan membantu ya, menjadi salah satu penyebab juga meningkatnya tingginya kekerasan secara online gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang teknologi itu kan sesuatu yang memang tidak bisa kita hindari ya Mbak Kalisia, apalagi tadi apalagi kayak saya nih, saya juga kan punya anak remaja yang memang sebenarnya mau tidak mau mereka juga akan menjadikan teknologi itu dalam kehidupan mereka sehari-hari gitu. Nah kalau Mbak Kalis boleh share ya, apakah itu pernah terjadi atau memang belum atau pernah mendengarkan cerita gitu ya terkait dengan penggunaan teknologi sendiri itu sebenarnya kalau apakah peningkatan dari angka kekerasan online ini karena memang rendahnya kontrol dari remaja sendiri, atau karena ini kan kita pemirsanya kan keluarga Mas Laha ya Mbak Kalis, atau memang kesibukan dari apa nih yang sebenarnya menjadi penyebab terbesar terjadinya kekerasan ini apa tuh Mbak Kalis, kok sampai angkanya itu sampai tinggi terus gitu ya? Silakan Mbak Kalis.
terkait kekerasan yang terjadi kepada remaja dan anak-anak, ini bukan sekedar cerita yang saya dengar atau saya pernah mendengar rumor ya, tetapi ini memang datanya ada, Mbak Ruli gitu. Datanya dari mana? Salah satunya dari Ekpat Indonesia, dan kebetulan datanya sangat mutakhir, sangat fresh, yaitu data tahun 2022. Jadi data baru tahun lalu, akses penggunaan kepada teknologi digital oleh anak-anak dan remaja itu udah mencapai 94%. Jadi sudah sangat tinggi. Itu pun saya curiga yang 6% itu misalnya yang berarti ada daerah-daerah yang sangat tidak ada sinyal atau mungkin seperti apa gitu ya. Tapi saya yakinnya nih bahkan harusnya sih sudah 100%. Walaupun itu bukan HP si anak sendiri gitu ya, tetapi si anak ini memiliki akses kepada ponsel atau smartphone. Nah, kenapa lonjakan itu terjadi? Betul sekali. Jadi sebelum pandemi, orang tua sok-sokan idealis. Anak-anak nggak boleh main HP, harus pakai screen time gitu ya. Bahkan nggak boleh nonton televisi. Tapi ketika COVID menyerang, sekolah yang justru mewajibkan anak-anak mengerjakan tugas dari HP. Bahkan anak TK koordinasi tugas itu lewat grup WhatsApp orang tua, dan kemudian tugasnya bentuknya lewat gambar atau anaknya ngomong kemudian direkam gitu ya. Bahkan pelajaran olahraga aja nih, tetangga saya anaknya lari-lari ngiteri lapangan, ibunya yang ngerekam. Ya itu sih, aduh, itu kan wow gitu ya, mind blowing banget gitu kan. Terus dikirimin itu ya, dan anak-anak juga kemudian mengakses semua materi soal tugas yang harus diunduh itu kan lewat smartphone. Nah, itu yang menyebabkan lonjakan akses teknologi digital. Nah, kemudian untuk konten intim atau konten seksual sendiri, itu anak-anak dan remaja itu juga datanya masih kurang dari 20%, tetapi tentu saja kita harus waspada terhadap hal ini, bahwa anak-anak dan remaja juga sudah terpapar terhadap konten-konten seksual atau konten porno. Dari mana mereka terpapar? Ada yang mengakses langsung, jumlahnya juga lumayan tinggi. Kemudian mereka juga mendapatkan dari orang lain, berarti bisa jadi dikirimin oleh temannya. Anak baik-baik udah jaga diri tapi dikirimin oleh temannya, misalnya dia terlibat di grup game atau di grup WhatsApp, di grup tele gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah terekspos dan terpapar lewat konten-konten iklan atau pop-up iklan yang masif di semua platform digital, baik itu misal di Facebook atau di Instagram atau di YouTube atau di game online yang mereka download, tiba-tiba ada pop-up iklan yang kontennya itu adalah konten seksual gitu ya, dan itu nyata terjadi gitu. Jadi itu sekedar membuat kita sebagai orang tua juga waspada, dan artinya pendidikan literasi digital ini sebenarnya kepada anak-anak dan remaja itu sudah nggak bisa ditunda-tunda gitu ya. Jadi literasi digital itu bukan buat remaja aja, ini buat anak-anak yang PAUD aja bahkan seharusnya dia sudah mendapatkan pengetahuan itu gitu. Nah, kalau penyebabnya apa gitu ya, kenapa kekerasan berbasis gender online ini terjadi? Penyebabnya ya karena ada pelakunya gitu ya. Kenapa pelaku ini melakukan kekerasan? Ya tujuannya banyak. Ada yang dia sekedar iseng juga ada. Ada yang dia memang menarget korbannya ya. Jadi menarget korbannya untuk membuat korban nggak berdaya, membuat korban ketakutan, membuat korban trauma, membuat korban mengalami kerugian-kerugian termasuk kerugian secara ekonomi. Jadi ada juga motif-motif ekonomi gitu ya. Misalnya sekarang ini konten-konten intim remaja itu banyak sekali diperjualbelikan dengan harga yang tidak mahal. Paling tinggi itu di Telegram gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sini jamaah LKKNU mainan Twitter gitu ya,
kita itu sering banget melihat foto-foto konten telanjang atau video konten seksual di Twitter itu setiap hari trending. Sekarang di keyword apapun itu ada konten seksual itu gitu. Kadang-kadang kita merasa bahwa itu konten jualan dari orang yang memang berjualan konten intim atau konten seksual. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Jadi saya sering menemukan akun-akun anonim atau akun-akun yang meminjam foto dari perempuan seksi padahal itu sebetulnya adalah akun impersonating atau akun berpura-pura menjadi orang lain gitu ya, yang dia menjual konten misalnya video dengan harga yang sangat murah, misalnya 100.000 mendapatkan 5 buah konten seksual gitu ya. Dan kita bertanya-tanya, konten seksual itu asalnya dari mana? Gitu. Nah, jadi kita bisa membayangkan, coba kira-kira dari mana gitu ya. Kalau saya membayangkannya, konten-konten itu adalah dari anak-anak kita, dari remaja-remaja putri kita yang dia di desa, gitu ya, di kampung-kampung, baru pegang HP, baru belajar berjejaring lewat platform digital, terus kemudian dia berkenalan dengan orang asing, kemudian dia misalnya dipuji-puji, kamu cantik sekali, kamu seksi sekali, kamu manis sekali. Kalau nggak percaya coba selfie. Kalau nggak percaya buka deh jilbabnya. Aku pengen lihat bagian tubuh-tubuh kamu tertentu dong. Kalau kamu nggak percaya, kalau kamu cantik dan seksi dan sebagainya. Nanti lama-lama diucapkan aku cinta kamu. Kalau kamu cinta aku juga kasih video. Kalau kamu nggak ngasih video, 30 detik aja, kita putus aja. Kita nggak usah chatting-chatting lagi. Dan lain-lain manipulasinya dilakukan. Kemudian si remaja putri ini gitu ya, menyetorkan konten tersebut yang dia kira hanya akan disimpan oleh lawan chatnya orang asing tadi yang dia temui di platform digital. Yang tidak dia tahu, ternyata kontennya itu dijual di grup-grup sindikat Telegram atau dijual atau diupload di platform penyedia konten intim ilegal seperti itu. Jadi itu sudah menjadi concern kita semua dan tema dari International Women's Day tahun 2023 ini antara lain juga tentang memerangi konten eksploitasi seksual kepada anak. Ya, jadi singkatannya adalah Sexual Children Exploitation, Children Sex Exploitation (CSE) gitu. Waduh, saya ikut deg-degan ini dengan penjelasan dari Mbak Kalis tadi. Memang kadang-kadang mereka tidak paham ya bahwa dia percaya dengan seseorang gitu ya Mbak Kalis, tapi ternyata sama temannya itu atau dengan orang lain itu ternyata memang disebarluaskan. Baik, kalau kita bicara tentang kekerasan online itu apakah ada jenis kekerasan lain Mbak Kalis selain kekerasan yang seksual atau berbasis gender online tadi itu? Banyak sekali jenisnya, Mbak. Jadi kadang-kadang nggak cukup nih kalau waktunya cuma 1 jam gitu ya. Tapi yang paling sering kita temui misalnya adalah tadi ya sexual harassment atau pelecehan. Misalnya kita upload foto yang biasa-biasa saja, tiba-tiba kita mendapatkan komentar yang merendahkan bentuk tubuh kita atau merendahkan seksualitas atau fungsi reproduksi kita gitu ya. Misalnya kita foto biasa aja gitu ya, terus untuk yang single gini, ya ampun, cewek perawan cakep banget gini, kok nggak kawin-kawin, emangnya nggak kesepian, emangnya nggak butuh, dan lain-lain gitu ya misalnya. Nah itu sebetulnya adalah komentar merendahkan seksualitas atau kepada perempuan-perempuan ibu tunggal misalnya, wah sudah lama nih nggak ada suaminya dan seterusnya gitu ya. Nah itu adalah komentar-komentar pelecehan. Itu banyak sekali terjadi misalnya paling umum di selebgram perempuan gitu ya, yang mengomentari bentuk tubuhnya gitu ya, atau bahkan ancaman-ancaman untuk rape culture ya, ancaman-ancaman pemerkosaan atau ancaman pelecehan seksual fisik dan lain-lain. Nah itu yang paling sering terjadi. Kemudian yang sering terjadi juga adalah impersonation tadi yang saya bilang ya. Jadi ketika ada
orang gitu mencuri foto kita gitu atau identitas kita untuk membuat akun lain gitu ya. Kalau misalnya di Twitter itu kan ada akun-akun yang fotonya foto profil perempuan cantik pakai jilbab, tapi tweetnya tweet politik marah-marah, misu-misu tiap hari, mencaci maki, terus kita mempertanyakan masa sih ibu-ibu perempuan cakep kayak gini kok ngomongnya kayak gini gitu ya. Itu sebagian besar sebetulnya adalah akun-akun impersonation atau berpura-pura menjadi orang lain gitu. Terus juga ada kalau kita mengalami hacking gitu ya. Jadi kalau ini untuk remaja-remaja putri gitu ya, udah nggak musimnya kalau pacaran itu tukeran password atau tukeran email gitu ya, atau tukeran akun. Itu udah bukan bukti tanda sayang ya. Berarti itu tanda bahwa justru hubungannya tidak sehat gitu. Jadi jangan coba-coba lakukan itu karena di Twitter setiap hari ini banyak banget kasus remaja-remaja putri ngeluh pacarnya atau mantan pacarnya atau bahkan orang yang dia kenal dari internet itu mendaftarkan nomornya atau emailnya untuk daftar pinjol ya, dan itu kadang-kadang jumlahnya sampai ratusan juta gitu. Nah, itu kan kerugiannya memang ekonomi, tetapi bagaimana tahapnya untuk memproses manipulasi itu, manipulasinya kan lewatnya kekerasan berbasis gender gitu ya. Jadi hari ini misalnya di Twitter ada yang Twitter do your magic gitu kan, dari seorang remaja perempuan yang dia tertipu seorang laki-laki yang ngakunya koas kedokteran Trisakti, tetapi aslinya adalah lulusan SMP dan mantan residivis dan berhasil mengalami kerugian ekonomi sebesar 175 juta. Tinggi sekali ya. Jadi, nah itu kan awalnya karena dimanipulasi ya dengan persona aku dokter gitu, aku seolah-olah orang mampu gitu ya, ganteng banget dan sebagainya. Akhirnya jadian, akhirnya dengan bujuk rayu, akhirnya meminjamkan akun Shopee Pay dan lain-lain, ternyata digunakan untuk meminjam Shopee Pay later sampai ratusan juta itu. Berarti sepertinya memang ini ya, rendahnya konsep diri itu juga berpengaruh ya, sepertinya yang Mbak Kalis menjadi salah satu. Betul banget. Gitu. Saya pernah baca ya salah satu cuitan juga itu. Nah kan kalau misalnya terjadi kekerasan online kayak gitu berbasis gender seperti itu kan sebenarnya juga salah perempuannya gitu. Karena dia kan sendiri awal mulanya posting sendiri, kirim sendiri gitu. Begitu itu dijadikan komoditas yang tidak menyenangkan terus baru komplain gitu. Nah menanggapi hal seperti ini bagaimana menurut Mbak Kalis? Iya, bagaimanapun korban adalah korban. Jadi ketika korban sudah menjadi korban, sikap yang harus kita ambil, yang pertama kali harus kita lakukan adalah berpihak kepada dia gitu ya. Jadi kita dengan alasan apapun kita tidak boleh menganggap korban itu agar menjadi korban dua kali, itu tidak boleh gitu ya. Nah, orang dari pola pikir bahwa oh itu kan perempuannya posting sendiri berarti dia memicu terjadinya kekerasan, itu kan pola pikir dalam norma yang sangat patriarkal gitu. Itu sama dengan berpikir bahwa perempuan yang memakai lipstik artinya mengajak kencan misalnya. Atau perempuan yang memakai bentuk pakaian tertentu artinya dianggap mengundang laki-laki tertentu gitu ya untuk mengajak kencan misalnya. Jadi itu adalah pola pikir yang sangat maskulin sebetulnya di dunia yang sangat patriarkal gitu. Padahal perempuan posting ya untuk mengekspresikan dirinya, dan hak untuk berekspresi itu hak semua orang gitu. Kenapa misalnya ketika kita posting gitu ya, kamu pun tidak punya hak untuk mengasumsikan hal-hal yang negatif, apalagi untuk melakukan tindakan pelecehan dan kekerasan gitu kan. Betul. Baik, Mbak Kalis, ketika seseorang ya, terus kemudian dia menjadi salah satu korban tadi dari kekerasan berbasis online tadi, dampaknya sampai sejauh mana ya Mbak untuk korban itu?
apakah ya seperti apa yang mungkin pernah Mbak Kalis adakan data yang memang berkaitan dengan itu, atau kembali lagi ada hal-hal yang memang bisa Mbak Kalis sharingkan berkaitan dengan dampak dari mereka yang sudah menjadi korban dari kekerasan berbasis online ini. Ya, dampaknya tentu saja ada banyak sekali, mulai dari derajat yang bisa diselamatkan sampai yang depresi, frustasi tingkat tinggi, bahkan sampai dorongan bunuh diri atau kematian itu juga ada gitu ya. Dampak yang paling sering itu adalah mengisolasi diri. Jadi korban mengisolasi diri artinya karena dia malu, tentu saja kan dia deactive account gitu. Terus dia sudah tidak muncul lagi misalnya di Facebook, di Instagram, di Twitter gitu, tiba-tiba akunnya ngilang gitu. Dan mengisolasi diri aja ini berarti kan sudah merupakan kerugian yang sangat besar gitu. Ya, kalau kita melihat sekarang sebetulnya kehidupan kita di offline dan di online kan nggak ada bedanya. Kita kan dari pagi sampai malam lagi itu kan sebetulnya di online. Dari diri kita yang bagian diri kita yang mana sekarang yang bukan online gitu kan? Dari atas sampai bawah kayaknya saya online semua nih. Jilbab saya beli online, baju nih saya beli online, nih celana saya beli online, nih bener-bener ya, jeroan-jeroan nih juga saya beli online ya. Jadi ini semua bagian dari diri saya ini adalah online. Bayangkan kalau misalnya platform online itu menjadi tempat yang sangat traumatis atau tempat yang paling traumatis untuk diri seseorang. Padahal udah nggak bisa, maksudnya ini adalah kehidupan sehari-hari kita gitu. Kalau misalnya kekerasan itu terjadi di offline, mungkin seseorang itu hanya akan trauma di satu lokasi. Katakanlah kekerasan itu terjadi ketika kita sedang lari-lari di alun-alun misalnya, atau ketika kita sedang berada di kamar mandi sekolah misalnya, sehingga trauma itu terjadi hanya di satu lokasi itu. Tetapi ketika kekerasan berbasis gender online, ini kita nggak bisa menghindar gitu. Jadi misalnya pelaku pelecehan atau pelaku stalker itu tiba-tiba bisa mengirim DM gitu ya, ancaman tadi ancaman kekerasan berbasis gender itu tiba-tiba via DM Instagram, tiba-tiba via DM Twitter, tiba-tiba via Messenger, via Telegram, dan itu berlangsung bisa 1 kali 24 jam. Baik itu pagi, siang, malam gitu. Bandingkan dengan kekerasan yang offline tadi gitu kan. Hanya bisa terjadi di satu lokasi ketika kita ada di lokasi itu. Kalau kita di rumah, kita merasa aman. Tetapi kekerasan berbasis gender online ini di rumah gitu dan bersama kita gitu ya 24 jam, dan teror itu bisa mengintai kita sewaktu-waktu. Jadi sebetulnya walaupun pelakunya tidak kelihatan, tetapi kekerasan berbasis gender online ini justru lebih traumatis. Karena 24 jam pagi siang malam pelakunya bisa meneror kita gitu ya. Nah, kemudian dampak dari mengisolasi diri tadi itu juga kerugian ekonomi ya. Jadi sekarang kan kita berjualan di media sosial, atau kalau nggak berjualan, semua data atau bagaimana kita menjual diri secara intelektual gitu ya, itu kan semua di media sosial. Kalau yang hobi gambar, memamerkan gambarnya di media sosial. Untuk scholar misalnya, data-data ada di LinkedIn, ada di mana portofolio semua kita itu di media digital. Ketika kita mengisolasi diri, otomatis semua sumber-sumber ekonomi kita bahwa jejak digital itu abadi gitu. Jadi itu mengerikan sekali gitu ya. Jadi bagaimana misalnya waktu itu ada peristiwanya itu sebetulnya bullying atau pelecehan seksual fisik, lokasinya di dalam kelas di sebuah sekolah. Pada saat itu korbannya adalah siswi dan pakai jilbab. Bayangkan ya. Jadi dia siswi pakai jilbab dilecehkan di kelas di sekolah, kemudian di video oleh temannya, dan video itu diupload di Twitter dan menyebar. Media-media yang memberitakan peristiwa itu juga mengupload video tersebut gitu ya. Jadi walaupun kemudian di take down, katakanlah peristiwa ini kemudian dilaporkan ke polisi, kemudian korbannya mendapatkan perlindungan berupa hak untuk dilupakan dan hak untuk di take down, itu ada gitu ya menurut undang-undang pornografi atau undang-undang ITE gitu. Tetapi siapa yang jamin video itu tidak di-download
oleh 10 juta orang di Indonesia yang sudah mengirim share link gun gitu ya, dan kemudian menyimpan video itu di hard disk masing-masing gitu. Jadi walaupun sudah di take down, katakanlah di Twitter bersih gitu, katakanlah di Instagram bersih gitu, tetapi file video itu sudah berpindah ke HP-HP individu-individu dan udah disimpan di hard disk orang, dan bisa jadi besoknya lagi orang-orang itu sudah mengupload ulang, dan mengupload ulang. Itulah yang disebut bahwa jejak digital itu abadi gitu. Jadi itu nanti akan menjadi kayak sejarah yang tidak terlupakan gitu dari Betul. yang Mbak Kalis ya. Oke, baik. Mbak Kalis, dengan melihat dampaknya yang seperti itu ya, yang sungguh luar biasa, apa sih sebenarnya yang perlu kita lakukan supaya kita itu terhindar dari kekerasan berbasis online ini, Mbak? Kalau tadi itu kan memang Mbak Kalis menyebutkan salah satunya terkait dengan literasi digital gitu ya. Adakah hal-hal lain yang memang perlu kita lakukan, dan mungkin Mbak Kalis bisa menjelaskan sedikit sebenarnya literasi digital yang Mbak Kalis maksudkan supaya kita itu terhindar dari hal ini seperti apa, Mbak? Silakan, Mbak. Baik, saya senang menggunakan istilah tubuh digital. Jadi sekarang ini kan tubuh kita nih tubuh yang fisik gitu ya. Agar kita terhindar dari kekerasan seksual yang fisik gitu, kita kan menjaga diri kita gitu ya. Kita sadar bahwa kita memiliki persepsi bahwa tubuhku, otoritasku, tidak ada satu orang pun yang boleh merendahkan tubuhku, yang boleh menyerang tubuhku, yang boleh menyisakan kerugian-kerugian atau memberikan dampak yang merugikan kepada tubuhku ini gitu. Nah, persepsi itu juga harusnya kita bawa ke tubuh digital kita. Jadi semua identitas kita yang ada di platform digital, semua foto-foto, semua teks, semua video tentang diri kita itu adalah bagian dari tubuh digital kita. Dan kita harus memiliki persepsi bahwa tubuh digital kita adalah milik kita. Tidak ada satu orang pun yang berhak menyakiti tubuh digital kita. Tidak ada satu orang pun yang boleh merendahkan, yang boleh mengancam, yang boleh mengintimidasi, yang boleh menghadirkan kerugian dalam bentuk apapun kepada tubuh digital kita. Gitu. Misalnya, foto kita dibikin stiker di grup WhatsApp gitu, dan kita sebetulnya nggak nyaman nih sama stiker itu gitu, kita tuh boleh protes gitu, karena itu bagian dari foto kita, itu bagian dari tubuh digital kita. Seharusnya kita punya kesadaran untuk tolong dong, aku sebetulnya nggak nyaman loh kalau foto yang itu digunakan sebagai stiker dan lain-lain, apalagi di grup WA itu kan grup besar, itu ada 200 orang di dalam grup itu dengan beragam latar belakang dan lain-lain gitu ya. Nah, itu kita sudah memiliki kesadaran bahwa tubuh digital kita itu tidak boleh diperlakukan dengan sembarangan oleh orang lain. Demikian pula misalnya ada yang merekam kita diam-diam, ada yang memotret kita diam-diam gitu ya. Nah, itu kan menjadi tubuh digital kita itu tetap adalah konten tersebut bukan konten orang lain, konten tersebut adalah tubuh digital kita gitu. Jadi dengan memiliki kesadaran bahwa yang menjadi milik kita adalah milik kita dan orang lain tidak berhak menghadirkan dampak buruk kepada kita, kita bisa melawan. Baik, jadi artinya remaja sendiri ini kalau misalnya memang dia remaja atau anak-anak, orang tua pun juga harus ngajarin untuk berani gitu ya Mbak Kalis, untuk asertif. Karena kan kadang-kadang ada kekhawatiran gitu ya, nanti dibilang gaya gitu kalau misalnya dia berani mengatakan bahwa jangan dong, jangan dijadiin stiker dong, itu kan foto aku, nggak bilang lagi gitu. Gitu ya, jadi memang sepertinya memang itu penting sekali. Nah, Mbak Kalis, kalau tadi di awal perbincangan kita itu Mbak Kalis sempat mengatakan kalau dulu itu kan orang tua sok-sokan screen time ya. Gitu ya Mbak Kalis. Nah, tapi sebenarnya dengan kondisi saat ini gitu ya, dengan apa yang tadi sudah kita bicarakan, sebenarnya masih dibutuhkan nggak sih Mbak itu sebagai bagian dari cara orang tua untuk membantu anak-anak ini agar terhindar dari kekerasan online, screen time itu Mbak Kalis. Silakan Mbak.
Ya, eh, saya kira kalau kebijakan screen time ini tergantung masing-masing orang tua. Tetapi yang saya bahas lebih ke mitigasi orang tua ketika anak menjadi korban kekerasan berbasis gender online. Jadi tidak boleh, saya rasa, melakukan pendekatan restriktif atau pembatasan. Jadi misalnya, katakanlah nih ya, jadi anak menjadi korban kekerasan berbasis gender online gitu ya, anak menjadi korban grooming misalnya, anaknya masih SMP, terus kemudian dimanipulasi oleh anak kuliahan gitu dari aplikasi kencan yang berujung kepada amit-amit ya, kepada pelecehan seksual online dan juga kerugian material misalnya. Nah, kemudian yang dilakukan oleh orang tua adalah pendekatan restriktif. Ya. Pendekatan restriktif itu adalah misalnya HP-nya mama ambil, papa nggak mau lihat kamu main HP lagi, gitu ya. 1 tahun pokoknya nggak boleh main HP. Nah, itu adalah pendekatan restriktif, gitu. Kerugiannya apa? Kerugiannya ada 2 hal. Yang pertama adalah dari sisi anak, anak akan menganggap bahwa orang tua ini adalah ancaman, gitu ya. Jadi, oh, ternyata aku kalau berbuat kesalahan ini hukumannya ini kayak gini ya, hukumannya ini nggak enak di aku, hukumannya ini merugikan aku. Berarti besok-besok kalau aku mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, aku nggak mau cerita ke orang tuaku lagi. Aku nggak mau bilang ke mama papa, mendingan aku diem aja, mendingan aku menyelesaikan persoalanku sendiri karena mama dan papa ini nggak membantu masalahku. Jadi anak justru tidak menganggap orang tua sebagai safe space atau sebagai ruang aman dan menghindari membagikan masalahnya kepada orang tua. Yang kedua, dampak untuk orang tua sendiri. Jadi orang tua tidak belajar mitigasi yang benar untuk mengelola masalah krisis di dunia digital yang dihadapi. Karena kan gampang, ya udahlah sita aja HP-nya. Udah itu kayak shortcut aja gitu. Padahal harusnya dia belajar untuk mengamankan personal data information misalnya. Padahal orang tua harus belajar dari sisi litigasi atau sisi hukumnya. Orang tua harus belajar tentang kekerasan berbasis gender misalnya dan lain-lain. Kalau misalnya dia memilih untuk belajar literasi digital, dia akan belajar banyak sekali. Tetapi dengan udahlah sikat aja HP-nya, akhirnya dia nggak belajar apa-apa gitu. Jadi artinya orang tua sendiri juga harus melek teknologi ya Mbak Alicia. Nggak asal sita gitu, tapi terus kemudian nanti anaknya malah bingung karena teman-temannya sudah sejauh mana gitu. Mereka masih bingung. Baik, Mbak Kalis, pertanyaan terakhir dari saya ini Mbak. Sebenarnya kalau kita bicara tentang kekerasan berbasis online tadi itu, butuh nggak sih Mbak ada misalnya kita harus bangun nih support system nih, sistem pendukung yang memang supaya itu nanti saling bisa membantu ya, apakah itu antar orang tua, apakah itu peers gitu ya di antara remaja sendiri, itu sebenarnya bisa membantu tidak sebagai salah satu cara untuk anak-anak ini bisa ini ya memahami tentang bahayanya online ini. Support system tentu saja sangat penting, tetapi yang paling penting itu sebetulnya adalah usaha untuk membangun kesetaraan gender secara universal gitu ya, secara umum di negara kita. Karena sebetulnya di balik akun-akun anonim, di balik akun media sosial apapun, itu di belakangnya kan manusia gitu. Dan manusia yang merendahkan perempuan, manusia yang merendahkan anak-anak, manusia yang memandang perempuan sebagai semata objek seksual, memiliki perilaku objektifikasi, inilah yang kemudian mainan Twitter, yang kemudian mainan Instagram gitu, dan melakukan pelecehan seksual dan melakukan kekerasan seksual, cuma beda medium atau platform aja. Jadi kuncinya sebetulnya adalah membongkar isi kepala ya masyarakat yang patriarkal ini gitu. Karena ketika mereka sudah menyadari
bahwa ya semua manusia setara, semua manusia harus dihormati. Ketika mereka pindah medium ke internet, mereka akan menjadi akun-akun yang memperlakukan akun lain dengan setara, dengan saling menghormati, dengan tidak merendahkan, tidak melakukan kekerasan. Itu yang nomor satunya tuh sebetulnya. Basicnya di situ ya Mbak sebenarnya. Yes. Karena teknologi itu ya betul juga, teknologi itu tools ya. Jadi di balik tools itu kan ada manusianya. Jadi kalau manusianya baik, maka manfaatnya pun juga akan lebih banyak didapatkan daripada kerugiannya. Baik, Mbak Kali sebenarnya masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan ya, karena menarik sekali. Saya sendiri juga punya anak-anak yang memang mereka juga, kalau menurut saya lebih melek teknologi dibandingkan saya sendiri. Gitu, tapi ya sayang sekali durasi mengharuskan kita untuk berhenti. Mungkin ada closing statement Mbak Kalis yang bisa dibagikan kepada keluarga Maslahah, pemirsa TVNU, supaya mereka juga lebih aware bahwa kekerasan yang berbasis online ini nyata adanya, dan kita sebagai bagian dari keluarga Maslahah di Indonesia ini bisa membentengi anak-anak kita atau keluarga kita itu agar terhindar dari kekerasan online ini. Silakan Mbak Kalis. Kita sudah tidak bisa menghindar dari kehidupan online, dari internet, dari kehidupan digital. Sebagaimana kita menginginkan ruang aman di dalam keluarga, ruang aman di dalam masyarakat, di lingkungan pendidikan, di level negara, sebisa mungkin kita juga menciptakan ruang aman di internet, saling menjaga, saling menghormati tubuh digital satu sama lain. Luar biasa, terima kasih banyak Mbak Kalis Mardiasih, selalu sehat. Semoga apa yang tadi Mbak Kalis Mardiasih sampaikan itu juga membawa manfaat dan pencerahan ya tentu saja terhadap keluarga Maslahah, pemirsa TVNU yang dirahmati Allah. Insya Allah kita akan bersama-sama untuk membangun bangsa ini, menjadikan generasi-generasi ke depan itu yang lebih berkualitas, dan tentu saja memanfaatkan teknologi itu secara baik dan membawa kemaslahatan bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Kalis, selamat berbuka puasa buat keluarga Maslahah pemirsa TVNU. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.